Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kembali kepada sifat menyampaikan, apalagi yang menyangkut hak orang banyak. Orang-orang tua Melayu bilang begini, mengapa orang menembak ungka? Karena merengguh buah embacang. Kenapa orang banyak celaka? Karena serakah dengan hak orang. Anak udang dimakan itik, itik berenang di air timpas. Hak orang jangan diusik. Kalau diusik badan terhempas, hancur. Karena yang menyangkut hakul adami, hak-hak manusiawi itu harus dipenuhi. Tabligh menyampaikan ini kan kadang-kadang dari atasnya bagus, di tengah jalan banyak tukang sunat. Turun ke tingkat menengah, ini jalur birokrasi, sunatin. Turun lagi ke bawahnya, sunatin. Turun ke gubernur, sunatin. Turun ke wali kota, sunatin. Turun ke camat, sunatin. Sampai ke rakyat, ujungnya doang dikit bener. Kebanyakan tukang sunat di negeri kita ini. Sidik amanat, yang kedua amanat ya, yang ketiga tabligh. Amanat tuh menyampaikan, bisa menjaga kepercayaan orang, itu penting, itu amanah namanya. Menjaga amanah itu tugas yang mulia. Sama saja kalau tadi Habib sudah menjelaskan, amar ma'ruf itu hakikatnya nahi munkar. Nahi munkar itu ya amar ma'ruf, cuma beda orientasinya. Tapi dalam pelaksanaannya amar ma'ruf agak lebih tidak beresiko ketimbang nahi munkar. Kalau kita amar ma'ruf, paling-paling orang nggak mau gitu aja. Orang kalau diajak sholat nggak ada yang marah insya Allah, tapi nggak mau ya gitu aja. Tapi kalau dicegah judi, dicegah zina, dicegah judi, oh bandarnya kuat-kuat sekarang ini. Bandarnya kuat-kuat. Jangankan kelas kita, hukum aja bisa dijual beliin, perkara bisa dijual beliin. Tempo hari saya bilang, rakyat kecil kalau mau laporan kehilangan ayam itu kudu jual kambing. Harga laporannya mahal. Nanti berperkara kepengen menang mesti jual sapi. Cuma mau ngurus ayam hilang, kambing hilang, sapi lengit. Itu kadang-kadang ya kita nggak bisa, karena selalu ada permainan dan itu proses. Salah siapa? Ayo kita perbaiki sama-sama. Ini negara-negara kita. Kemerdekaan ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa orang-orang tua kita. Membangun negara ini kita biayai dengan uang kita rame-rame. Kita yang bayar pajak listrik, pajak mobil, PBB, uangnya dikumpulin bangun negeri ini. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, pertama, amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas besar yang harus dilaksanakan secara bersama. Kalau yang ma'ruf berjalan tapi yang munkar juga berjalan, artinya kita hanya beramar ma'ruf tapi tidak bernahi munkar. Syauqi bilang dalam sebaik syairnya, famata yablughul bina'u yawman kamaluhu idza anta tabni wal akharu yahdimu. Kapan bangunan mau selesai? Kalau kamu bangun orang lain ngancurin. Orang Betawi bilang itu namanya kayak nimba kagak dibendung. Bagaimana airnya mau kering kalau nimba nggak dibendung? Kenapa? Yang ma'ruf jalan, yang munkar juga jalan. Maka amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan secara bersama. Satu. Yang kedua, saya sepakat dengan guru kita Habib Munzir bahwa amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan bidang dan keahlian kita masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu untuk hal yang memang bukan dunia kita. Saya dulu pernah mimpin partai politik. Dulu zaman jahiliyah. Belakangan saya menyadari politik memang bukan dunia saya. Walaupun partai politik perlu, tapi biarlah
orang yang dunianya di situ saja yang mengurus politik. Saya lebih baik sama-sama Habib Munzir lah ngurus umat dan dakwah ini. Jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan dunia kita di situ. Kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa camat mau ngurusin tahlil? Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, semuanya harus berangkat dari husnuzon, baik sangka. Apa yang terjadi oleh tokoh lintas agama dan sikap Bapak Presiden, kita jembatani dengan husnuzon. Kita percaya pemerintah pasti punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat. Kita juga percaya tokoh lintas agama punya tanggung jawab moral. Mereka memberikan teguran bukan karena benci pemerintah, tapi ingin melihat negara ini berjalan dengan baik. Karena itu saya percaya para tokoh lintas agama punya niat yang baik, ingin melihat negara ini berjalan dengan transparan. Kita juga percaya pemerintah punya niat baik untuk mensejahterakan rakyat. Cuma tentu ada berbagai kendala dan diperlukan kesungguhan dan kejujuran. Sekali lagi, kesungguhan dan kejujuran. Jangan ada dusta,